Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di tempat yang baik ini dalam acara yang baik di Nabawi Fair. Kita sudah bersama guru, Dewan Guru khususnya untuk Pondok Sanad gitu. Jadi sebelum saya mulai talk show bersama Habibana Husain Al-Kaf, Ustadz Ridho Abdul Fattah, saya mau cerita sedikit tentang Pondok Sanad dan kenapa saya bisa duduk gitu untuk membawakan acara bersama guru-guru yang baik ini, Masya Allah. Jadi Pondok Sanad ini adalah sebuah kursus online untuk belajar ilmu agama Islam buat teman-teman yang punya kesibukan yang padat, punya aktivitas yang cukup, belum punya waktu nih, ada kerjaan, ada aktivitas, mungkin yang ibu rumah tangga, untuk teman-teman yang kuliah, bimbel. Wah, kayaknya butuh waktu belajar agama Islam, cuman bingung, harus hadir, padat nih kegiatan. Nah, Pondok Sanad bisa menjadi sebuah solusi yang insya Allah di Pondok Sanad ilmu-ilmu bersanad sampai ke Rasulullah SAW dengan guru-guru yang Masya Allah luar biasa. Singkatnya kayak gitu, Habib ya. Dan alhamdulillah anak angkatan pertama waktu itu tahun 2019 ada Pondok Sanad Daurah Ilmu Dasar Agama Islam. Nah, kemudian tahun 2020 jadi daurah online dan alhamdulillah beliau-beliau pengajar di Pondok Sanad yang kita akan sharing bersama beliau dalam tema Ramadanku Sukses, insyaallah. Oke, Ana tadi kita udah bersama-sama mendengarkan ceramah dari Habib Ahmad Mustafa Syahab dan sebelumnya Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad tentang Ramadan, tentang malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang kita juga pengen gitu. Bagaimana Ramadan kita sukses, bagaimana Ramadan kita berhasil, bagaimana Ramadan kita tuh nggak blast gitu aja gitu. Jadi kita perlu minta nasihat juga nih, minta tips dan trik agar bisa lebih maksimal gitu. Nah, Ana mau nanya dulu ke Habib Husain. Bib, gimana nih Bib, cara kita untuk mendisiplinkan hari-hari selama bulan Ramadan kayak gitu Bib. Tafadhol Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya Fattah ya Alim. Alhamdulillah. Seperti yang telah disampaikan tadi mengenai tips bagaimana kita bisa mendisiplinkan diri kita saat memasuki bulan suci Ramadan. Jika kita mentelaah daripada sabda Nabi SAW, Nabi Muhammad mengingatkan kita dari bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab, wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saat bulan Rajab telah tiba, Nabi Muhammad itu sudah mengingatkan kita tentang Ramadan. Buat apa Nabi Muhammad mengingatkan kita untuk Ramadan? Buat kita ini biar bisa mempersiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan. Karena yang namanya ibadah itu perlu adanya persiapan, perlu adanya ketekunan dalam menjalankan ibadah-ibadah terlebih khusus yang tidak biasa kita kerjakan pada sehari-hari kita. Ya, di antara lain dalam ibadah yang mungkin berbeda di bulan Ramadan adalah puasa. Ya mungkin kalau kita puasa hanya di waktu-waktu tertentu. Bahkan di antara kita mungkin puasa itu kalau keingetan aja atau kalau memang ada qadha atau yang lainnya. Tapi untuk puasa sunnah-sunnah kadang-kadang kita kelewatan. Ya, sudah diberikan puasa sunnah Senin Kamis, ya kadang-kadang kalau pas memang ada waktunya kita puasa, kita puasa. Nah karena itu saat masuk Ramadan kita perlu ada persiapan diri. Nah persiapan diri Nabi Muhammad telah menyiapkan dari bulan Rajab kita ini biar bersiap. Dan ulama salaf kita juga selalu mengingatkan Ramadan, bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam. Ya, masuk bulan Sya'ban kita menyirami daripada tanamannya. Masuk bulan Ramadan kita ngapain? Kita memanen. Nah maksudnya apa? Kalau kita nggak bercocok tanam, kita nggak nyiramin, kita mau manen apa? Kalau nggak ada yang kita tanam, kita nggak bakalan panen. Karena itu kita tanam dari bulan Rajab. Persiapan dari bulan Rajab yaitu dengan menyusun waktu kita. Menyusun waktu kita, mempersiapkan diri kita seperti kita tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan semaksimal mungkin seperti daripada sholat berjamaahnya dan lain sebagainya. Hingga saat masuk Ramadan
kita sudah menyiapkan diri kita dan kita sudah memiliki daripada kebiasaan-kebiasaan hingga nggak sulit lagi buat kita masuk Ramadan untuk melanjutkan ibadah-ibadah kita. Karena saat kita puasa itu pasti banyak sekali godaannya dan juga banyak sekali rasa yang berbeda seperti hari-hari sebelumnya. Ya jujur aja yang namanya orang kalau udah puasa itu bawaannya lemes. Ya, bawaannya ngantuk. Kadang orang diajak puasa, ya kan puasa. Oh ya udah. Siang hari, ayo deh ibadah, baca Quran. Enggak deh. Gara-gara puasa saya lelah, capek, ngantuk. Saya mau tidur sekarang, nanti malam saya mau ibadah. Ya kadang orang begitu. Ya udah, siang dia tidur, bawa dalil lagi bilangnya apa? Tidurnya orang puasa ibadah, Masya Allah. Udah di ibadah dia tuh tidur. Ya, siang dia tidur, sore dia tidur. Sampai udah mendekati buka puasa, Masya Allah. Ya, keluar rumah, beli makanan, beli ini. Sampai Masya Allah, buka puasa, makanannya penuh semuanya ada. Makan deh tuh buka puasa. Udah makan buka puasa, Masya Allah. Ya, perut merasa kenyang. Ayo deh sholat. Aduh bentar, masih begah. Ya, alasannya begitu. Ini udah umum semuanya kita ngerasain begitu. Ntar deh masih begah. Diajakin sholat taraweh. Yang agak sedikit jauh tempatnya lebih enak di sana sholatnya. Yang deket sini cepet sholatnya. Ya mulai deh tuh. Ngedrop sedikit. Kelar sholat taraweh. Aduh perut masih kenyang kayaknya ngantuk. Nah ngantuk lagi ujung-ujungnya. Ya, nah ini gimana mau nyusun waktunya. Kalau siang dia anggap capek untuk tidur. Malam dia kenyang juga buat tidur. Ini namanya bukan puasa. Ini namanya lomba tidur kalau masuk Ramadan yang begini. Nah, karena itu untuk menyusun waktu kita perlu persiapan diri. Karena itu Nabi Muhammad mengajarkan dari bulan Rajab kita siapkan diri kita. Masuk Sya'ban kita lebih mempersiapkan diri kita. Masuk bulan Ramadan kita sudah siap menjalankan ibadah dari paginya hingga petangnya dan dari petang hingga paginya. Alhamdulillah. Dengan tips ini, dengan kita melihat ya ulama kita. Ya kita contoh saja ulama kita. Ulama kita ini kalau Ramadan bagaimana? Karena itu penting ya kita baca daripada kisah-kisah para ulama terdahulu. Mereka kalau masuk bulan Ramadan persiapan dirinya seperti apa? Ya mengkhatamkan Qur'annya seperti apa? Kita kalau masuk Ramadan, ayo kita targetnya khatam Qur'an berapa kali? Jangan sampai kita target, oh masuk Ramadan. Targetnya apa? Targetnya, ntar ini ada sinetron ini kita belum kelar. Tontonan ini kita belum selesai, bacaan komik ini kita belum kelar. La ilaha illallah, ini nyusun waktunya bukan buat ibadah, melainkan untuk hal-hal yang akhirnya keluar dari jalan yang disukai dan dicintai oleh baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya seperti itu daripada tips agar kita bisa menyusun waktu kita dan mempersiapkan diri kita dari sekarang. Bukan nunggu Ramadan, dari sekarang kita siapin diri kita susun waktu kita dan pasang target kita untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Iya. Jadi kita harus bisa nih Bib ya, nyusun waktu untuk istiqomah di bulan Ramadan nanti. Nah itu gimana sih Bib? Untuk tips istiqomahnya nih Bib? Atau Ustadz Ridho silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Nawaina ta'alum wa ta'alim tadhakura tadhkir wa nafa'al intifa'u lifada wa lisifada wal hatal tamasuk bi kitabillah sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa da'wa ilal huda wa dalalah halal khair ibtigha mardatillahi wa qurbihi wa thawabi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama-sama kita cintai dan kita hormati guru kita Habib Hussein Al-Kaf mata'anallah bituli hayatih. Moderator kita atau bahasa kerennya host kita Abang Mirdas dan seluruh yang kami cintai para hadirin hadirat yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan dari Abang Mirdas tadi, ini jangan jangan salah sangka dulu ya. Jangan dianggap pondok sanad ini ada ilmu hitam, ada ilmu putih, enggak. Ini kita bajunya aja. Kebetulan dress code saya pakainya warna hitam, beliau warna putih. Tapi saya bukan yang mewakili aliran hitam, enggak.
Host juga hitam putih Ustaz. Oh iya, antum memang harus campuran, ya harus Campuran. balance. Harus Ya, dua, sebelah sininya mewakili Ane, sebelah sininya mewakili Habib Husin. Alhamdulillah. Nggak janjian ini, nggak Enggak janjian. janjian, Masya Allah. Ini namanya tawafukul waridat. Oke, saya minta teman-teman semua semangat untuk siang hari ini. Karena semangatnya antum pada siang hari ini, itu insya Allah akan menjadi bisyarah kebaikan untuk semangatnya antum nanti di bulan Ramadan. Kalau siang ini aja udah lemes, nanti gimana ketemu Ramadan? Ya, siang ini antum masih mending di hadapan antum ada air, di hadapan antum ada tumbler, di hadapan antum ada botol dan lain-lain. Tapi ntar kalau siang Ramadan gak mungkin kajian duhur atau kajian duha di MRBJ bawa air botolan gak mungkin kan? Gitu. Jadi harus tetap semangat. Taib. Tadi telah kita banyak mendengar dari apa yang disampaikan oleh Habiban Al-Habib Husin. Faedah-faedah yang begitu agung, faedah-faedah yang begitu mulia yang bisa kita jadikan bekal. Nah, menyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Habibana Husin dan juga pertanyaan dari Akhina Mirdas tentang masalah bagaimana cara kita istiqomah. Ini kan kita judulnya Ramadanku Sukses. Ya, Ramadanku sukses. Sekarang yang ana mau tanya kepada ikhwan sekalian, antum cuman mau sukses di dalam doang atau mau sekalian sukses di luarnya? Karena mohon maaf, kita ambil analogi sederhana. Pasti banyak yang kuliah di sini kan? Banyak nggak yang kuliah? Banyak. Ada orang di kampusnya sukses. Semester 1 IPK-nya 4, semester 2 IPK-nya 4, semester 3 IPK-nya 4, 5, 6, 7, 8, skripsi nunggak. Jadi mahasiswa sukses. Tapi tiba-tiba ketika dia selesai di wisuda, dia tidak mampu mengaplikasikan atau menerapkan ilmu yang dia dapat di bangku kuliah. Sehingga pada akhirnya, ya mohon maaf, mungkin apa yang dia kerjakan tidak linear dengan apa yang dia dapatkan semasa kuliah. Ketika kita katakan dia sebagai mahasiswa, sukses pada saat dia belajar. Tapi ketika dia keluar, kita dapati apa yang dia lakukan tidak linear dengan apa yang dia pelajari dulu, atau bahkan pada saat itu mungkin yang dia lakukan tidak seperti yang dulu dia pelajari. Kalau bahasa katanya mah di sekolah yang tinggi-tinggi jadi tukang insinyur, ini tukangnya aja kagak, biar bahasa kata begitu ya. Berarti ini ada kegagalan ya. Walaupun kita tidak menjudge setiap orang yang berbeda dengan apa yang dulu dia pelajari, kemudian kita judge orang tersebut sebagai orang yang gagal dalam kehidupannya, belum tentu, karena dia bisa jadi sukses dari jalan lain. Ini saya hanya ingin mengambil analogi sederhana aja untuk kita nanti masuk di madrasah Ramadan. Karena gini, kenapa saya analogikan demikian? Karena ada orang yang di Ramadannya secara zahirnya kelihatannya sukses. Dia bisa hatamin Al-Quran tuh Ramadan. Tapi begitu keluar Ramadan semangat tersebut hilang lagi. Ketika Ramadan dia ibadahnya, tarawehnya Masya Allah full. Tapi begitu keluar Ramadan, jangankan taraweh, sholat berjamaahnya aja udah mulai rontok lagi. Sehingga kesuksesan tersebut dia dapatkan hanya yang ada pada saat di dalam Ramadan, di luarnya enggak. Nah maka ini adalah ciri runtuhnya keistiqomahan kita. Kalau tadi kata Bang Mirdas, bagaimana biar kita istiqomah di dalam Ramadan, kita nggak pengen tuh istiqomahnya di dalam Ramadan aja. Kita pengen istiqomah kita terus merembet ke bulan-bulan setelahnya sampai ketemu Ramadan berikutnya. Nah itu yang kita inginkan. Lantas tipsnya bagaimana? Ya, tadi Habibana Husin telah menyampaikan kepada kita tentang siklus-siklus atau gaya-gaya dan tipikal-tipikal manusia-manusia yang ada di bulan suci Ramadan. Ya, terkait dengan keistiqomahan tadi, beliau sampaikan kepada kita ada model manusia yang kalau taraweh di dalam rumahnya itu sampai ada 3 tempelan jadwal imam. Bukan punya dia, bukan. Punya orang lain. Ini MRBJ, ini Masjid At-Taqwa, ini Masjid Al-Ikhlas. Malam ketiga siapa nih imamnya di MRBJ? Oh Ustadz Fulan, oh di sini Ustadz Alan, oh di sini Ustadz Fulan. Oh kayaknya cepetan ini nih, aneh kesini aja nih. Ya, biar ntar jam 8 selesai langsung hangout, langsung healing, langsung apalagi deh macam-macam deh, itu terserah bahasa ente mau makanya yang mana. Ya. Nah, kalau seandainya seseorang ingin istiqomah dan tahu yang mana yang harus dia lakukan, maka
konsep pertama yang harus dia tanamkan di dalam hatinya adalah ma'rifatu qadar Ramadan. Dia harus tahu kadar sesungguhnya dari bulan Ramadan itu apa. Dia harus paham hakikat Ramadan itu apa. Ya. Karena seseorang yang nggak tahu kadar sesuatu yang ingin dia ambil, bagaimana dia mau lakukan perbuatan tersebut. Misal ketika ada orang ditanya, cita-cita kamu apa? Oh saya mau jadi pilot. Cita-cita kamu apa? Oh saya mau jadi dokter. Taib. Kenapa kamu mau jadi pilot? Enak, bisa keliling ke luar negeri, bisa naik pesawat, bisa melihat awan secara langsung, kita bisa melihat ketinggian dan lain-lain. Kamu kenapa mau jadi dokter? Oh misalkan kalau saya jadi dokter saya bisa mengabdi kepada masyarakat, ya kan? Kemudian juga bisa istilahnya menjadi wasilah menyambung kehidupan orang lain dan lain-lain. Itu kita tahu kadar sesuatu tersebut sehingga kita mau bersungguh-sungguh. Nah, kalau kita pengen jadi orang yang sukses di bulan suci Ramadan, maka kita harus tahu dulu kadar Ramadan. Kita harus tahu hakikat Ramadan itu seperti apa. Nah, maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam banyak hadisnya ngasih kita informasi. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengungkapkan seluruh sir yang ada di bulan suci Ramadan, paling enggak ada clue-clue yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Nabi, agar kita termotivasi untuk menjadi orang yang bisa memaksimalkan apa yang ada di bulan suci Ramadan. Di antaranya haditsul ladzi rawahu syaikhan, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum syahrul Ramadan," apabila telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, apa yang terjadi? Futihat abwabul jannah, dibukain tuh pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, pintu neraka ditutupin. Wa suffidatis syayatin, dan setan diikat-iketin. Artinya apa? Sebetulnya ini adalah bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pintu surga dibuka biar kita itu gampang buat masuknya. Bahkan kalau bahasa kata anehnya umat Nabi di akhir zaman ini, terkadang kita untuk taat aja mesti kudu diseret. Ya. Mesti kudu diseret. Untuk taat aja mesti kudu diseret. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kurang lebih maknanya seperti ini. Sungguh aneh kaum orang muslim di akhir zaman, yuqaduna ilal jannah bisalasil. Mereka untuk bisa masuk ke surga kudu diseret. Nah ini pintu surga udah dibuka masih kudu diseret juga. Kalau bahasa orang Betawi bilang, sini mau kemana, sini masuk surga sini nih. Ya, ini surga pintunya udah terbuka nih. Ngapain pakai kudu merat lagi? Ngapain pakai kudu pergi lagi? Ini loh pintu surga. Karena nanti di akhirat cuma dua tempatnya ya. Kalau enggak surga ya neraka. Ya neraka. Kalau ente kelewatan dari pintu surga, lah itu mau ngapain masuk ke neraka? Orang pintunya juga ditutup kok. Ya, kalaupun dibuka juga panasan, udah sini ente masuk. Gitu. Sehingga dengan kita tahu kadar yang ada di bulan suci Ramadan, di mana bulan ini Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka. Wakaman setan dicancang-cancangin. Tahu dicancangin? Diiketin. Ya, diiketin itu setan. Ini diantara sekian banyak keagungan yang ada di bulan suci Ramadan. Belum lagi di hadis-hadis yang lain seperti misalkan ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak, kata Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, syahrun mubarak, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Gimana enggak berkah biji salak jadi empuk? Adanya di bulan Ramadan doang, Bibe. Di bulan lain biji salak keras, bulan Ramadan biji salak jadi empuk. Masya Allah. Akhir bulan Ramadan, orang di luar bulan Ramadan akar kelapa keras, di bulan Ramadan akar kelapa empuk. Masuk toples lagi. Coba tuh gimana enggak berkahnya bulan suci Ramadan. Ini baru yang barokah hissiyah. Keberkahan yang sifatnya indrawi, belum lagi keberkahan-keberkahan yang sifatnya ruhani, keberkahan-keberkahan yang sifatnya ukhrawi.
Nah itu tadi syahrun mubarak, kemudian juga furidu alaikum fihi siyamu atau kutiba alaikum fihi siyamu, di dalamnya kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa dan berlanjut dengan redaksi yang sama seperti yang di hadis sebelumnya. Kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kepada kita syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya di dalam hadis yang kata yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal tadi, kata Rasulullah juga apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Nah, kalau kita udah tahu di situ banyak promonya, masa iya kita nggak mau datang? Ya, boleh nyebut merek nggak nih? Mungkin banyak flash sale-nya, Ustaz. Banyak flash sale. Banyak flash sale, ya nggak? Banyak flash sale. Misal antum ngikutin Instagram PS Store, misal. Ya, anda sebut merek nih. Bu, iPhone 13 harganya 14 juta, tiba-tiba dijual 3 juta. Untuk 100 pembeli pertama, antri nggak ente? Antri nggak kita? Antri pagi-pagi kita udah datang, gebok sono, gebok sini, anak pengen dapat. Lah, coba iPhone 13, 14 juta harganya tiba-tiba jadi 3 juta. Kalau perlu minjem sama tetangga, nih minjem sama tetangga. Yang penting dapat dulu. Tuh, terkadang kita sama yang sifatnya materi rela antri-antri karena kita tahu kadarnya. Tapi terkadang terhadap yang sifatnya ukhrawi kita suka tertinggal. Nah, wahakadha, jadi ini yang pertama yang harus kita tahu agar kita istiqomah. Saya rasa kita harus tahu dulu keistimewaan apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Wallahu alam. Masya Allah. Nah, kita juga mau informasikan bahwa di Pondok Sanad ada Daurah Ramadan. Alhamdulillah guru-guru Daurah Ramadan sudah hadir di sini untuk Habib Husain Alkaf menyampaikan materi amalan Ramadan di Daurah Ramadan Pondok Sanad. Untuk Ustadz Ridho Abdul Fattah tentang Syawal. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan bisa daftar di pondoksanad.com. Bisa juga download aplikasinya di App Store atau Play Store. Alhamdulillah. Nah, Ustadz, tadi udah dijelasin juga tentang istiqomah nih untuk biar lebih nggak ngebles tuh gimana Ustaz sebenarnya? Lebih harus apa nih? Anda juga kalau takutnya udah semangat nih di Ramadan tapi udah Syawal, udah makan mulu nih, udah kenyang. Abad ya zuhur, taruhlah istirahat dulu gitu. Gimana nih Ustaz biar lebih powernya lebih kuat lagi nih? Boleh, Habibana. Ya. Tadi kita telah dengar bagaimana kita biar bisa istiqomah, yaitu kenali dulu Ramadannya. Tahu dulu isi daripada bulan suci Ramadan. Kalau kita udah kenal, kita tahu nih apa yang telah Allah berikan dan limpahkan di dalam bulan suci Ramadan, kita bakal semangat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, sama halnya saat kita menjamu tamu, ya ini tamu yang datang adalah bulan Ramadan, ente mau jamu pakai apa? Ya, kalau misalnya yang datang tamu spesial, kita bakal mengeluarkan segala yang kita miliki. Nah, Allah telah memberikan semuanya buat kita biar kita bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan keistimewaan dan juga dengan keistiqomahan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita udah tahu. Oh iya, di bulan Ramadan amalan dilipat gandakan. Ya, disebutkan oleh Nabi SAW, barang siapa yang mengerjakan dari fardhah dilipat gandakan jadi 70 kali lipat. Ya, kita sholat jadi 70 kali lipat. Bahkan sholat di waktu biasa aja kita udah dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Masuk Ramadan 70 kali, berarti kata ulama 70 kali dikali 10. Ya, kita sholat duhur itu kayak 700 kali lipat jadinya. Kita sholat asar begitu juga. Ini bulan Ramadan, kita tahu istimewanya. Kita rajin, Masya Allah. Kita tahu kalau di bulan biasa kita sholat jamaah itu dapetin seperti 27 kali lipat daripada 27 kali daripada derajat. Sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri. Kita tahu, Masya Allah. Masuk Ramadan kita semangat, gak pernah ninggalin lagi bulan daripada sholat berjamaah. Baca Quran juga gitu, setiap hurufnya dilipat gandakan pahalanya. Terus kita berbuat amalan karena kita tahu bahwa Ramadan punya keistimewaan. Nah, sekarang terkadang setelah bulan Ramadan ini ditinggal, amalannya ditinggal. Ya, Ramadannya lewat, ya udah amalan juga lewat. Masuk Syawal ya, model baru lagi, model lama kita datengin lagi, bukan model yang sebelumnya kita jalanin lagi, malah model sebelum Ramadan kita balikin lagi di bulan Syawal. Ini berarti kita harus koreksi. Masalah kita nih apa? Masalah kita berarti kita menjalankan
ada misi yang mana belum sempurna. Ya, kan kita niatnya sukses. Kalau sukses tadi disebutin, sukses itu bukan di bulan Ramadan. Sukses itu karena bulan Ramadan, bulan berikutnya sama seperti Ramadan. Contoh ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, salah satu ulama karismatik yang terkenal. Ya, mungkin banyak yang tahu tentang kitab-kitab karya beliau ya seperti Sulamut Taufik dan lain sebagainya. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau pernah itu berkata sama anaknya. Masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban, beliau berkata sama anak-anaknya, "Nih, mau masuk Ramadan, ayo siapin diri kita. Catat, bikin catatan, bikin urutan apa yang kita mau lakuin selama bulan Ramadan." Anaknya berlomba-lomba, satu bikin begini, saya mau khatamin Quran, saya mau ini, terus. Ya, ditulis semuanya, ditunjukkan kepada ayahnya, dikoreksi, ini udah cukup belum? Kira-kira udah bagus nggak nih? Ayahnya ngelihat, Masya Allah, senang ngelihatnya, ini anak pada semangat. Ya, punya semangat kepengen bulan Ramadan lebih baik dari bulan yang sebelumnya, semangat, Masya Allah, girang ayahnya. Setelah girang ayahnya, nggak lama ayahnya malah sedih. Sedih, nangis lagi ayahnya, ditanya lagi, ya wahai ayah ada apa? Kita ini semua girang mau masuk Ramadan, kok malah engkau sedih? Kata dia, saya sedih saat melihat kalian bisa berlomba-lomba untuk menambahkan amal ibadah di bulan Ramadan. Saya melihat susunan ini semua, saya melihat susunan punya saya susunan punya dia. Selain di bulan Ramadan, itu waktunya semuanya sudah terisi dengan ibadah. Masuk Ramadan bingung mau ditambah di mana lagi waktunya. Kalau ada yang mau jual waktu, saya mau beli, kata beliau. Nah ini contoh sukses di bulan Ramadan sebelumnya, hingga masuk bulan Ramadan yang berikutnya bingung mau nambah lagi di mana. Ya, berarti apa kuncinya? Kuncinya adalah bagaimana kita ini bisa menjadikan amalan kita ini untuk apa? Untuk menyukseskan bulan Ramadan atau ingin menyukseskan bulan-bulan berikutnya berkat bulan Ramadan. Coba bayangin ya, kita nonton film di sini pasti senang yang namanya nonton ya. Kita nonton film, kalau satu film kita ulang 30 kali, kira-kira apa yang ente lupain dari film itu, ada nggak? Satu film ente ulang berapa? 30 kali, tonton lagi, udah selesai, nonton lagi, nonton lagi, terus 30 kali. Kira-kira ada nggak satu kata yang ente lupain dari omongan yang diucapkan dalam film? Nggak bakalan ada. Kenapa? Ya 30 kali diulang, gimana mau dilupain? Bahkan ente hafal, bahkan bisa mengikuti apa yang diucapkan oleh orang yang peranin dalam film tersebut. Kenapa? 30 kali kita ulang. Nah ini bulan Ramadan, kita udah dibiasakan selama 30 hari. Sholat berjamaah dibiasakan 30 hari, kita nggak berhenti. Sholat tarawih, kita biasain 30 hari nggak berhenti. Sholat witir, kita dibiasain 30 hari nggak berhenti. Selesai bulan Ramadan, tarawihnya kita ya udah selesai memang. Witirnya kita tinggalin juga. Paling tidak kan ini Ramadan udah sholat tarawih 20 rakaat. Witirnya kita 3 rakaat. Ya setelah Ramadan paling tidak witirnya kita bisa 11 rakaat. Ini baru separuh daripada sholat tarawih bulan Ramadan. Berarti apa? Saat kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, kita kurang untuk menjadikan itu sebagai sukses setelah Ramadan. Yang kedua, kita masih perlu koreksi keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Kalau kita ikhlas, kalau kita niat ini semua untuk diri kita, maka kita akan memperbaiki itu semua bahkan di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadannya, tujuannya biar apa? Nah ini nih kadang-kadang. Bulan Ramadan tujuannya ya udah, biar orang ngelihatnya rajin, biar bisa punya nilai. Ya ingat begini, dulu waktu kita masih sekolah, nggak tahu nih kalau sekolah zaman sekarang. Ya dulu kalau masih SD itu biasanya pada dikasih buku tuh kalau Ramadan. Ya suruh tanda tangan imam. Ada yang masih ingat nggak begitu? Ya, sekarang udah nggak ada kayaknya. Ya sekolahnya udah modelnya macam-macam, udah nggak ada yang begituan. Dulu kita masih ingat. Kita ngapain aja, setiap hari puasanya benar apa enggak, satu hari penuh apa setengah hari, itu harus dicatat semuanya. Dan terakhir kita harus nungguin sholat tarawih, habis itu minta tanda tangan sama imam. Nah itu saya dulu, saya begitu juga. Tapi kebetulan yang imam abah saya sendiri. Ya kebetulan di masjid yang imam abah saya sebelum tarawih minta tanda tangan dulu, kita kagak tarawih. Ya begitu repotnya. Ya namanya juga anak-anak bandel dulu begitu. Ya jangan ada yang ngikutin begini caranya. Ya ini apa?
itu sebetulnya membiasakan diri kita biar apa? Biar kita tahu kita ini punya target. Nah sekarang kita punya target juga harus ada. Target kita bukan hanya sukses di bulan Ramadan, tapi target kita Ramadan ini menyukseskan kita di bulan yang berikutnya. Dan Nabi Muhammad mengajarkan begitu. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kita ini tandanya sukses di bulan Ramadan, ya bulan berikutnya kita kayak Ramadan. Sholat berjamaah kita nggak tinggalin, Al-Quran nggak jadi pajangan lagi, ya ibadah kita semangat terus. Karena Rasul SAW juga mengisyaratkan dalam hadisnya yang dimaknai daripada orang yang berpuasa itu kalau misalkan ulama berkata, kalau perut lapar, ya anggota tubuh itu jadi kenyang. Tapi kalau perut kenyang, anggota tubuh itu jadi lapar. Apa yang dimaksud kata Abdullah bin Alwi al-Haddad? Orang kalau perutnya lapar, anggota tubuh itu nggak kepengen ngelakuin hal-hal yang tidak berguna. Ya, makanya kalau orang puasa, gampang aja ibadahnya. Baca Quran gampang. Ya, mau sholat gampang. Tapi kalau perut kenyang, anggota tubuh itu menjadi, ya istilahnya itu jadi liar. Ya, anggota tubuh jadi liar. Kepenginnya apa-apa yang mengisi hawa nafsunya. Ya, nah itu dia. Kalau kita puasa bulan Ramadan, kita diajarin untuk jangan terlalu banyak makan. Selesai bulan Ramadan, berarti apa suksesnya? Kita bisa tetap nggak banyak makan. Ini kan aneh apa? Masuk Ramadan, selesai Ramadan timbangan nambah. La ilaha illallah. Ya, ini sukses apa enggak di Ramadannya? Ya, kita Ramadan, seharusnya timbangan turun, ini timbangan nambah. Ini namanya apa? Waktu buka puasanya balas dendam. Nah ini kalau Ramadannya aja udah begini, apalagi di luar Ramadan. Karena itu suksesnya adalah meniatkan agar kita ini bisa menjadikan istiqomah kita ini sampai seterusnya. Nah kita kepengen istiqomah, ya udah kita kunci dulu bahwa amalan ini semuanya karena Allah. Yang kedua kunci lagi bahwa amalan yang kita lakukan ini semuanya agar kita bisa membiasakan diri kita di luar bulan suci Ramadan. Insya Allah dengan keikhlasan dan ketulusan kita dan juga dengan keistiqomahan kita di bulan Ramadan, istiqomahnya terus berlanjut hingga ketemu Ramadan yang berikutnya, kita bisa menambahkan lagi dengan amalan-amalan lainnya. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh celaka yang harinya sama dengan hari yang sebelumnya. Ya rugi orang hari ini sama kemarin sama, itu rugi. Apalagi kalau harinya lebih buruk dari yang kemarin. Yang sukses hari berikutnya lebih baik dari yang kemarin. Insya Allah hari berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Kita masuk bulan Ramadan kita lebih sukses dan bisa menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wa'alafu minkum. Amin ya rabbal alamin. Nah gimana Ustadz Ridho untuk Masya Allah. Al-Fakir sedikit mungkin ingin menambahkan, kalau kita pengen semangat kita terus membumbung tinggi, spirit kita nggak ngedrop ya, walaupun kita sudah ada di luar bulan suci Ramadan, kami teringat satu ungkapan Sayyidina Imam Haddad dalam kitab Hikam beliau. Apa kata Sayyidina Imam Haddad? Ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama abdihi min nafsihi. Seseorang yang memposisikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia memposisikan budaknya di hadapan dirinya, ya, maka dia tidak akan pernah meninggalkan segala macam bentuk kesempurnaan. Kalau kita punya budak hamba sahaya, itu pasti kita pengen budak kita ini melakukan segala sesuatu semaksimal mungkin. Kita pengen manfaatkan dia semaksimal mungkin, seperfect mungkin kerjaannya, sebanyak mungkin perbuatannya. Ya. Nah, kalau kita memposisikan diri kita di hadapan Allah, bahwasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka kita nggak akan pernah meninggalkan sedikit pun bentuk kesempurnaan dalam ibadah. Ketika kita sudah tahu Ramadan begitu agung dengan segala amaliyah yang ada di dalamnya, keluar bulan suci Ramadan, kita tetap memposisikan diri kita di hadapan Allah sebagai seorang abid, sebagai seorang hamba, maka segala amal ibadah yang ada di bulan Ramadan kita berusaha maksimalkan untuk kita amalkan di luar bulan suci Ramadan. Sehingga syiar yang ada di dalam hati kita segala sesuatunya lillah wa min ajlillah. Ya.
Segala sesuatu yang sudah Allah perintahkan akan semaksimal mungkin kita laksanakan. Orang aja dalam urusan duniawi ketika dia merasa hal tersebut bisa dia lakukan, maka dengan segala macam jargonnya dia akan berusaha untuk dia lakukan. Ini ada barang ini, oh murah banget, misalkan, ya kan? Artinya apa? Dia tahu itu dia bisa lakukan, ya kan? Dia tahu itu bisa dia miliki, dia tahu itu bisa dia punyai, sehingga dengan jargon tersebut, ya udah, I get it, ya, saya bisa ambil itu. Nah kita juga begitu keluar dari bulan Ramadan, ya fulan, yuk kita kuatkan lagi witirnya 11 rakaat. Oh mudah banget, gitu. Duhanya 8 rakaat. Oh insya Allah, nah, gitu. Sehingga kita selalu ada motivasi karena memang apa? Karena segala sesuatu yang Allah perintahkan, yang Rasulullah tuntunkan, itu semuanya manfaatnya kembalinya kepada diri kita. Yang terakhir atau yang kedua, biar semangat kita terus numbuh, ketika sudah mulai melemah, datanglah kepada ahlul ma'rifah billah. Datanglah kepada para aulia Allah, datanglah kepada orang-orang soleh yang idza ru'u yushharu dzikrullah, yang kalau kita lihat muka mereka bikin semangat ibadah kita naik. Dan alhamdulillah di masjid kita ini, di MRBJ, kajian-kajiannya diisi oleh para ulama-ulama top, oleh para para ahli ilmu yang bukan hanya ahli ilmu zahir, mereka juga ahli ilmu batin. Yang kalau kita lihat, baru ngelihat aja mukanya, masya Allah sejuknya, masya Allah ademnya, nggak taunya dia duduk depan blower. Masya Allah ademnya, masya Allah sejuknya, sejuk ngelihat wajahnya, semangat kita ibadah, ya, semangat kita ibadah. Siapa ini muridnya Sayyidina Imam Hasan Al Basri, Asbad bin Humam atau siapa? Au khairu, ya. Salah satu muridnya Sayyidina Hasan Al Basri, beliau mengatakan kalau saya udah mulai lemes ibadah, saya datang ke guru saya. Enggak curhat, cuman ngelihat wajahnya aja, tapi dengan ta'zim. Ta'zim dan mahabbah. Kalau cuman ngeribedin mah jangan kata ente ngelihat mukanya doang dari jauh, ente nyium tangannya bolak-balik juga kalau cuman buat nyiksa mah sama aja. Enggak akan mendapatkan hasil. Jadi itu dua yang insya Allah bisa terus memacu semangat kita, jadi charger buat iman kita untuk selalu naik di setiap saat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz, kalau Anda malas ibadah boleh ke rumah antum, Ustaz? Jangan. Jangan terane ikutan malas. Ini hadir ke majelisnya Habib ke majelisnya Habib Husin, datang ke Habib Mujtaba, datang ke yang lain kathir. Banyak para aulia, banyak orang-orang soleh. Kalau Ana masih kayak anak muda kayak ente pada, ya. Masih labil. Oke, Ustaz, Masya Allah. Nah, buat teman-teman jamaah, masih ada waktu, kita buka untuk satu pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Boleh mic dibantu. Ada yang ingin bertanya? Udah paham. Silakan. Timekeeper udah ngasih kode nih, 5 menit lagi. Oke, jika emang belum ada yang ingin bertanya, atau kita tutup aja, kita minta doa dan nasihat terakhir dari Habib Husain Al-Kaf. Ya Allah. Alhamdulillah tadi kita dengar ya begitu indahnya daripada Ustaz Ridha Abdul Fattah. Ya, tips untuk beristiqomah. Nah sekarang kita kepengen Ramadan kita ini suksesnya dunia dan akhirat. Ya, kita kepengen Ramadan itu enggak seperti yang Nabi mengatakan. Ya, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasanya cuma nahan lapar sama haus. Itu sampai malaikat Jibril berdoa, ya, barang siapa yang masuk Ramadan enggak diberikan rahmat Allah, enggak diberikan ampunan Allah, maka dijauhkan daripada rahmat Allah dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kita nggak mau begitu. Kenapa? Sudah dibuka semua pintunya, sudah dimudahkan segala-galanya, tapi kita masih tidak mau mengikuti dan masih juga mengikuti hawa nafsu kita. Masih mengikuti bisikan setan padahal setannya sendiri udah nggak ada. Setannya sendiri udah dibelenggu tapi kita masih menjalankan perbuatan yang kiranya membuat ibadah puasa kita ini cuman gambarannya kita lapar dan haus, tapi batinnya kita nggak dapat apa-apa dan kita takut
itu semua terjadi dalam diri kita. Jadi kita harus bisa menjaga lisan kita, menjaga pandangan kita, menjaga hati kita. Nah itu, duduk dengan orang soleh. Kalau kita duduk sama orang soleh, kita bakal kecipratan jadi orang soleh. Tapi kalau kita duduknya sama orang yang nggak kenal ibadah, yang nggak mengajak ibadah, bahkan tidak mengetahui tentang apa ibadah, maka nggak mungkin diri kita ini bakal mudah menjalankan ibadah. Cari teman yang terbaik, yang kenal dengan orang soleh. Cari teman yang mengajak kita dan selalu rajin dalam menjalankan ibadah. Insya Allah ibadah kita akan senantiasa bertambah terus. Dan teruslah bertanya kepada ulama-ulama kita. Dan teruslah belajar kepada ulama-ulama kita. Insya Allah kita semuanya bisa mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi daripada sisa daripada bulan Sya'ban ini. Amin. Allahumma barik lana fima bagiya min Sya'ban. Amin. Wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyami wal qiyam. Wa tilawatil Qur'an. Wa itqun minan niran. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Habibana Husain Al-Kaf, Ustadz Ridho Abdul Fattah yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela waktunya yang begitu padat. Sebenarnya ada satu lagi pemateri kita namun berhalangan hadir, Al-Habib Ali bin Khalid Al-Kaf yang kurang sehat namun dia menyampaikan salam buat teman-teman semua dan juga mohon doanya agar bisa lekas sehat kembali. Cukup sekian untuk Ridho, penutup Ustadz Ridho silakan. Ya aduh. Itu apa namanya asisten wasit udah ngangkat injury time tadi 5 menit lagi katanya. Taib. Masya Allah ala kulli hal kita berbahagia semua duduk di sini. Mudah-mudahan secara pribadi Al-Fakir juga mendapat begitu banyak faedah, begitu banyak mengambil istifadah untuk kita jadikan uddah wasilah, bekal dan juga senjata untuk kita bertempur di medan bulan suci Ramadan nanti ya. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi beliau berpesan kepada kita almar'u min haitsu jalisih. Seseorang itu dilihat dengan siapa dia duduk ya. Kalau kita duduknya sama tukang minyak wangi, kebagian wangi. Begitu Rasulullah ngasih perumpamaan. Kalau kita duduknya sama tukang elas, ntar baju kita juga bolong-bolong. Kalau kita duduknya dekat tukang ikan, ntar juga ikut kebagian bau amisnya. Ya, syukur-syukur kalau kebagian ikan tongkolnya. Ya, kalau kebagian amisnya doang gak kebagian tongkolnya, kita pulang bawa baju amis doang gak bawa ikan, domelin sama bini di rumah gitu. Nah, jadi ini yang terpenting adalah bagaimana kita terus memeriksa ya. Bagaimana terus kita memeriksa lembaran-lembaran kehidupan kita. Makanya salah satu cara terbaik untuk bisa sukses dalam hidup ini setidaknya kita tadi punya buku koreksian ya. Kemudian juga punya target apa yang mau kita capai, apa yang mau kita gapai dan juga jangan lupa kita harus punya penuntun. Harus punya penuntun. Jangan pernah jalan sendiri, jangan pernah kita merasa kita sanggup mencari alamat dengan sendirinya. Jangan. Karena secanggih apapun Google Map, kalau kita nggak bisa mengoperasionalkannya tetap bakal keder juga, bukan begitu Bib? Ya. Dan Google Map nggak tahu jalan surga. Ya, di dunia aja kita pakai Google Map terkadang masih suka keder, tiba-tiba dibawa ke gang sempit. Iya, kalau kedernya tiba-tiba dibawa ke pengajian kan masih mending. Nah, makanya untuk jalan ke surga kita butuh guru, kita butuh syekh, kita butuh mursyid, butuh orang yang nuntun kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perkumpulan kita pada siang hari ini. Amin. Dan guru kita Al-Habib Ali Khalid Al-Kaf diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Amin. Allahumma kama jama'atana fi hadzal majma'il mubarak. Amin. Fajma'na ghadan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil barzakh wa fil mizan wa fil haudil mawrud wa fis sirat wa fi jannati wa fil jannatil khulud. Amin. Wa warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim wa tsabbit aqdamana ala qadami sayyidil mursalin. Amin. Allahumma ihfadh masyayikhana warzuqhum wa iyana tamama siha wal afiyah wa tula umrin fi husni amal wa haqiq fi qalbi kulli wahid minna haqiqat taubati wal inabati wal khushu'i wal khudu'i wa tadhallul baina yadaykal karim. Wa haqiq fi qalbi kulli wahid minna haqiqatal imani wal ihsani wal islam wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa tsabbit aqdamana ala qadami sayyidil akwan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya secara pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair
Ustadz Ridho Abdul Fattah, Habib Husain Al-Kaf, dan sekian talk show dari kami untuk tema Ramadanku Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.